Tentara Ukraina ini akhirnya pilih angkat koper dari barisan pasukan Zelensky setelah ayahnya dihabisi teman sendiri dalam pertempuran. Бистренько откатуємося, тому що відразу приходить. Буває, плачеш тихенько. Не розумію, для чого ця війна. Це, напевно, гради падають. Жорстко обстрілюють. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Satu batalion Ukraina pilih mundur dan membelot ke Rusia karena kejadian tidak manusiawi telah menimpa kawan seperjuangannya. Ayah dari salah satu tentara Ukraina ditembak mati oleh pasukan Ukraina yang berada di posisi yang lain. Sontak hal ini menciptakan kontroversi adanya kemunduran massal bagi para prajurit militer Zelensky. Di sisi lain, sebuah fakta mencengangkan muncul dari seorang prajurit militer Ukraina yang membelot ke Rusia. Serdadu yang identitasnya dirahasiakan mengungkap jika ayahnya ditembak mati oleh rekan sesama anggota angkatan bersenjata Ukraina. Dilaporkan FIFA militer dari kantor berita Rusia, RIA Novosti. Tentara Ukraina yang membelot mengungkapkan rasa sakit hati membelot kepada Rusia Today setelah tindakan sadis yang mengalahkan sang ayahnya. Ayah prajurit ditembak mati oleh rekannya sesama tentara Ukraina. Prajurit ini mengaku tadinya adalah salah satu anggota satuan elit pasukan operasi khusus yang berasal dari Brigade Serangan Udara ke-80 pasukan serangan udara Ukraina. Tidak tanggung-tanggung, tentara Ukraina membeberkan semua kejadian perang yang dilakukan juga oleh rekan-rekan prajuritnya. Salah satunya menghabisi nyawa para tentara Rusia yang menjadi tahanan perang di Oblast Provinsi Lviv. Yang lebih mengejutkan, prajurit itu juga membongkar fakta jika Brigade Serangan Udara ke-80 bekerja sama dengan berafiliasi dengan Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Brigade ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina yang pejuangnya menembak tawanan perang Rusia bermarkas di Lviv bekerja sama erat dengan NATO, ucap prajurit tersebut. Para prajurit juga menyatakan pernah mendapat pendidikan khusus dari anggota Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan menerima doktrin untuk membenci semua hal yang berbau Rusia. Ukraina kebobolan, 2 jenderal perang top andalannya pilih membelot ke Rusia. Zelensky nangis. Di tengah invasi yang tengah dilakukan pada Ukraina oleh Rusia, justru Ukraina membutuhkan dukungan yang sangat besar pada tentara atau pasukannya. Apalagi peran seorang jenderal sangat dibutuhkan oleh para anak buahnya. Namun serasa mimpi buruk oleh Zelensky karena ternyata 2 jenderal top andalannya memilih untuk membelot dan berkoalisi dengan Vladimir Putin hingga menyebabkan kestabilan Ukraina terganggu. Presiden Volodymyr Zelensky marah besar menyusul terungkapnya pengkhianatan di tubuh militer Ukraina. 2 jenderal top diketahui membelot ke Rusia selama invasi. Kedua jenderal tersebut bertugas di Dinas Keamanan Ukraina, yaitu Kepala Departemen Utama Keamanan Dalam Negeri Naumov Andrei Hovits dan Kepala Kantor Dinas Keamanan Ukraina di wilayah Kherson, Kryvorodsky Serhiy Oleksandrovich. Dilansir CNN, Zelensky menyatakan jika keduanya melanggar sumpah setia militer kepada rakyat Ukraina. Perwira senior tidak menepati janji untuk melindungi kebebasan dan kemerdekaan Ukraina. Mereka anti pahlawan dan membelot ke Rusia. Mereka tidak tahu di mana tanah airnya dan tidak pantas berada di sini. Lambat laun semua pengkhianat akan dihukum, tegas Zelensky dilansir CNN. Zelensky
dalam kesempatan lain juga mengatakan situasi di Ukraina Selatan dan Donbas tetap sangat sulit karena Rusia terus memprioritaskan operasi militer di wilayah yang dikuasai separatis. Ia menggemakan pernyataan seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat pada hari Kamis yang mengatakan bahwa Kiev adalah salah satu dari 4 wilayah di mana Rusia memfokuskan serangan udara saat ini. Pada Kamis malam, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan jelas bahwa Rusia ingin memprioritaskan kembali operasi mereka di wilayah penting Ukraina. Tentara Ukraina diam-diam kibarkan bendera putih kemenangan pasukan beruang merah bikin Zionis bersilat lidah. Di tengah serangan yang terus menghantui warga Gaza setiap harinya, kini dunia malah lebih berfokus pada konflik Ukraina dan Rusia yang tidak seberapa dan separah Palestina yang terus digempur selama puluhan tahun. Namun apa daya, Zionis tidak pernah menang kuasa. Sementara itu diberitakan beberapa prajurit Zelensky memilih untuk menyerahkan diri mereka ke Rusia karena pasokan amunisi yang makin surut dan alat perang menjadi kendala. Tidak mau berakhir sia-sia tanpa dukungan nyata, mereka memilih mundur hingga pasukan Rusia sebenarnya telah menang, namun terus digembar-gemborkan kelemahan beruang merah yang pada faktanya tidak seperti apa yang mereka katakan. Lihat saja konflik Israel-Palestina yang selalu berusaha disembunyikan oleh Barat dan membesar-besarkan invasi Rusia. Sementara itu, Rusia menuduh Amerika Serikat dan Uni Eropa menggunakan isu Ukraina untuk mengalihkan perhatian negara berkembang dari masalah Timur Tengah, terutama Palestina. Lewat pengalihan isu tersebut, krisis yang berusaha diselesaikan oleh negara berkembang menjadi korban kemunafikan dan insting kolonial Barat yang terobsesi dengan kepentingan egois untuk memaksakan tuntutannya ke seluruh dunia, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada sidang DKPBB tentang situasi di Timur Tengah di New York, Amerika Serikat. Lavrov menyebut Kuartet Timur Tengah inisiatif internasional oleh Rusia, Amerika Serikat, PBB dan EU untuk mencari penyelesaian konflik Israel-Palestina telah menjadi korban tindakan tersebut. Dia meminta PBB untuk mematuhi keputusan Dewan Keamanan, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian Israel-Palestina. Kami juga meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres agar lebih proaktif menjalankan tugasnya sebagai moderator kuartet tanpa menunggu izin, kata Lavrov. Lavrov juga menyerukan kepada Israel dan Palestina untuk menghentikan tindakan sepihak yang membahayakan kemungkinan terwujudnya solusi dua negara.